Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun berada semua teman-teman peserta PPG tahap 1 2025. Di video ini kita akan membahas soal-soal latihan pemahaman. Dan di video ini teman-teman khusus modul 3, di mana teman-teman kemarin itu modul satunya pembelajaran mendalam dan asesmen, modul 2 pembelajaran sosial dan emosional, dan sekarang filosofi pendidikan nilai yang merupakan modul yang ketiga. Dan di modul 3 ini kita hanya khusus membahas latihan pemahaman topik 2, makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Karena topik 1, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional, kita sudah bahas tuntas latihan pemahamannya di video sebelumnya. Lanjut teman-teman, kita akan langsung saja mulai dari judul pertama, urgensi pendidikan nilai, latihan pemahaman. Apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional? Jawabannya teman-teman, proses pembelajaran yang menanamkan karakter moral dan etika pada peserta didik. Jadi jawabannya teman-teman, bagian B. Lanjut. Apa hubungan antara pendidikan nilai dengan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya teman-teman, pendidikan nilai membantu siswa memahami dan menerapkan sikap moral yang baik. Jadi bagian B juga. Oke, tuntas, kembali ke materi. Lanjut pada judul kedua, nilai dasar dalam pendidikan. Oke teman-teman ya. Latihan pemahamannya. Mengapa pendidikan nilai menjadi aspek penting dalam sistem pendidikan saat ini? Nah, ini dia teman-teman. Jawabannya adalah karena dapat membentuk karakter dan moral siswa dalam menghadapi tantangan global. Bagian B. Oke, benar saja. Lanjut teman-teman. Judul yang ketiga, strategi internalisasi dan pengembangan nilai dalam pembelajaran. Latihan pemahamannya, sebutkan 2 strategi utama dalam menginternalisasi nilai dalam pembelajaran. Jawabannya teman-teman, pembelajaran berbasis pengalaman dan keteladanan guru. Bagian B juga. Oke. Soal kedua, seorang guru menghadapi kelas dengan beragam latar belakang budaya. Bagaimana strategi internalisasi nilai yang dapat diterapkan agar peserta didik memiliki sikap toleransi? Nah, jawabannya teman-teman, mengadakan diskusi dan kegiatan berbasis kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang. Bagian B. Oke, kembali ke materi. Tuntas, sekarang kita ke judul yang keempat, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, latihan pemahaman. Seorang guru memperhatikan bahwa banyak siswa di kelasnya sulit bekerja sama dalam tugas kelompok. Berdasarkan konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, strategi apa yang paling efektif untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan bekerja sama? Nah, jawabannya teman-teman, mendorong siswa untuk mengutamakan prinsip berpikir menang-menang dengan saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan mencari solusi bersama. Jawabannya bagian B teman-teman ya. Oke. Lanjutkan kembali ke materi. Sekarang teman-teman, judul yang kelima, peran guru dalam pendidikan nilai, latihan pemahaman. Oke. Teknologi dan media sosial seringkali berdampak negatif terhadap moral peserta didik. Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap menanamkan nilai-nilai positif? Tentunya teman-teman, menggunakan media sosial dan internet untuk berbagi konten pendidikan dan nilai-nilai positif.
Seperti yang sedang kita lakukan ini teman-teman. Jawabannya bagian A. Oke. Lanjut teman-teman. Judul yang terakhir. Komitmen saya untuk pendidikan nilai. Latihan pemahaman. Oke. Sebuah sekolah ingin menerapkan strategi internalisasi nilai dalam kurikulum pembelajaran. Manakah urutan yang paling tepat untuk memastikan internalisasi nilai berlangsung efektif? Nah, jawabannya langsung saja teman-teman, bagian A ini ya. Mengidentifikasi nilai utama, melatih guru dalam strategi internalisasi, menerapkan dalam pembelajaran, mengevaluasi efektivitas, melibatkan orang tua dan masyarakat. Cek, benar. Kedua, sebuah sekolah ingin menjadikan dirinya sebagai pusat pendidikan nilai di komunitasnya. Susun strategi dalam bentuk urutan tahapan bagaimana sekolah bisa membangun budaya nilai yang kuat. Nah, susunannya teman-teman, membentuk kurikulum berbasis nilai, melatih guru, melibatkan orang tua, mengadakan kegiatan berbasis nilai, menyebarkan dampak ke masyarakat. Jadi bagian A. Benar teman-teman. Soal yang terakhir teman-teman dari judul yang ke-6 ini. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana strategi terbaik dalam menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah? Jawabannya teman-teman, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam sebuah mata pelajaran dengan metode refleksi, diskusi khusus, dan proyek berbasis nilai. Bagian B. Oke, jawabannya benar. Oke teman-teman, semuanya tuntas. Dan mungkin sebentar lagi kita akan membahas yang ketiganya ya teman-teman. Topik 3. Kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Nantikan pada video berikutnya sahabat-sahabat semuanya. Jika video ini bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.